Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai data pre-processing. Oke, dalam data pre-processing saya akan membahas mengenai pengenalannya terlebih dahulu. Nanti di dalam data pre-processing itu ada data cleaning, ada integration, reduction, and transformation. Nah, untuk pengenalan data pre-processing sebenarnya mengapa sih data itu harus pakai pre-processing? Karena sebenarnya pre-processing itu untuk melihat kualitas dari data. Jadi untuk mengukur kualitas itu harus kita pandang dari banyak dimensi. Yang pertama adalah keakuratannya. Jadi di keakuratan itu kita akan menilai benar atau salah data tersebut. Sudah akurat atau tidak. Kemudian untuk melihat kelengkapannya, adakah sesuatu yang belum direkam atau adakah yang terlewat? Adakah sesuatu adakah nanti item pertanyaan yang tidak tersedia, seperti itu. Konsistensi, beberapa dimodifikasi, beberapa tidak. Teruntai, jadi melihat kekonsistensian dari data. Aktual, apakah selalu diupdate secara berkala? Jadi keaktualan itu atau analisa atau data kita sebenarnya yang kita gunakan untuk tahun berapa dan bagaimana menginterpretasikannya sesuai dengan aktual atau tidak. Kemudian dapat dipercaya, seberapa terpercayakah kebenaran dari data Anda, dan yang terakhir adalah dimensi interpretabilitas, yaitu kemudahan data untuk dipahami. Jadi ini adalah dimensi yang harus kita lihat dalam mengukur kualitas data. Tugas utama dalam data preprocessing itu sebenarnya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah cleaning, integration, reduction, transformation, and discretization. Hanya sampai dengan ini saja. 1, 2, 3, 4 saja. Kita mulai dari data cleaning, yaitu dia nanti di data cleaning, kita melihat apakah ada beberapa data yang memang dia itu besar. Jadi kita, atau mungkin ada yang missing, jadi harus kita isi dulu. Ya. Kemudian, apakah kita harus menggunakan pemulusan supaya tidak terlalu beragam datanya? Kemudian apakah ada outlier atau ada inkonsistensi? Itu merupakan data cleaning. Jadi kita harus metani satu persatu, membersihkan supaya data tadi sudah siap digunakan. Kemudian data integration, yaitu integrasi multiple database atau data cube atau files. Jadi di sini di data integrasi itu seringkali kita ambil data dari BPS. Misalkan data yang dari BPS itu objek yang kita teliti adalah kabupaten atau kota. Baru variabel yang kita teliti adalah tingkat kemiskinan, kemudian tingkat pendidikan, kemudian inflasi, pendapatan, ya. Nah, itu nanti kan pada tabel yang berbeda-beda. Nah, pada data tabel yang berbeda-beda, itu akan kita jadikan satu, karena nanti kita analisisnya harus dijadikan satu tabel, ya kan? Nah, itu perlu kita lihat juga apakah setiap line-nya itu sudah sama kabupaten atau kotanya. Jadi, itu termasuk ke data integration. Kemudian ada data reduction. Reduksi, ya. Yang kita reduksi itu sebenarnya apanya? Dimensinya, numerik atau angkanya, atau kita mengkompresi datanya. Jadi mengkompresi data itu size datanya. Ya, itu termasuk data reduksi. Kemudian data transformasi dan diskretisasi. Nah, untuk transformasinya bisa ada normalisasi atau mungkin menggunakan metode yang lain. Kemudian selain transformasi ke normalisasi, transformasi itu juga bisa dari data yang hasilnya kontinu. Oke.
Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah data cleaning. Data cleaning, data sebenarnya yang ada di dunia nyata itu sebenarnya sangat kotor. Banyak data yang berpotensi salah. Contohnya adalah kesalahan instrumen, kesalahan manusia atau komputer, atau kesalahan transmisi. Nah, di sini ada pula ya, di data cleaning itu ada beberapa macam data yang memang harus kita cleaning. Yang pertama adalah tidak lengkap. Jadi data tidak lengkap itu tidak ada nilai atribut atau berisi hanya data agregat, misalnya occupation. Nah, di occupation itu ternyata lupa bahwa tidak diisi, sehingga namanya data tidak lengkap itu juga sama dengan missing data. Kemudian data noisy, berisi noise, kesalahan, ataupun outlier. Outlier ini sangat mengganggu sekali ya, misalkan salary itu pendapatan. Masa ada pendapatan itu minus? Tidak mungkin ya. Kalau misalkan variabelnya adalah hutang, itu masih memungkinkan. Tapi tetap nilainya bukan minus. Nah, hal-hal yang seperti ini, kalau noisy ini perlu kita lihat lagi type dari datanya. Jadi, harusnya ada range-nya antara salary-nya berapa sampai berapa, sehingga tidak terjadi kesalahan memasukkan nilai minus. Kemudian tidak konsisten, berisi perbedaan kode atau nama. Misalkan age-nya 42, tapi birthday-nya itu 03 bulan 7 2010. Lah, ini kan aneh sekali ya. Kemudian terdapat update. Dulu di ratingnya adalah 1, 2, 3. Sekarang kita cara meratingnya adalah ABC. Nah, ini juga termasuk tidak konsistensi. Perbedaan antara duplicate record. Ini juga bisa. Nah, tidak konsistensi itu juga banyak terjadi atau sering terjadi pada saat kita memasukkan data di Excel. Misalkan pekerjaan. Pekerjaan adalah dosen. Nah, yang satu kita isi dosen saja, kemudian yang satunya lagi dosen diberi spasi setelah dosen itu. Nah, ada spasi atau tidak pada string itu sangat berpengaruh. Jadi itu termasuk ke yang tidak konsisten. Nah, caranya untuk tidak konsisten berarti bisa saja kita pakai dengan centang-centang. Jadi tinggal centang, oh ini yang sini, seperti itu. Jadi tidak terjadi data yang tidak konsisten. Kemudian kesalahan berikutnya ya untuk cleaning itu adalah data yang disengaja. Contohnya kadang-kadang kita kan memberikan default ya. Nanti untuk birthday-nya itu di default sebagai 1 Januari untuk semuanya. Jadi default awal. Jadi ketika kita ngisi secara otomatis defaultnya waktu kita ketik 1 Januari terus kita tinggal ngapa-ngapain. Kemudian kita langsung oh sudah diisi, kita tinggal next. Nah, ini adalah kelupaan ya. Yang aslinya tidak sengaja tapi pembuatan default tadi karena sudah diklik jadinya akan menjadi masalah. Seperti itu. Kita bahas beberapa, yaitu untuk data tidak lengkap. Data tidak lengkap selalu tersedia. Contohnya adalah banyak tuples, tidak memiliki nilai beberapa atribut seperti pendapatan pelanggan dalam sales data. Nah, ketika melakukan survei mengenai pemasaran, ya, biasanya kan nanti respondennya itu ditanyai yaitu pendapatan. Padahal pendapatan itu kan termasuk hal yang sensitif. Karena itu terkadang responden tidak mau menjawab. Sehingga di variabel atau atribut pendapatan akan menjadi kosong. Ini adalah biasanya paling banyak seperti itu. Kemudian karena itu memang kosong, berarti kan tidak tersedia memang dari awalnya. Kemudian ada data hilang, itu data hilang disebabkan oleh beberapa hal. Misalkan kerusakan peralatan. Jadi kerusakan peralatan ini contohnya, misal ya, datanya itu kita sudah delete. Foto itu kita sudah delete, kemudian mau di-recovery. Nah, waktu merecovery itu ada data yang hilang. Sehingga nanti fotonya itu yang sudah di-recovery terdapat garis-garis. Itu berarti
datanya ada yang hilang dikarenakan kerusakan peralatan. Kemudian tidak konsisten dengan data yang direkam lainnya dan karenanya dihapus. Nah, ini hati-hati, jangan-jangan kita salah hapus ya. Kemudian data hilang itu juga bisa karena data tidak dimasukkan karena kesalahpahaman, misalkan. Nah, yang menulis tadi kan kuesionernya itu kan dalam tulisan tangan, kemudian tidak bisa dibaca, jadinya kurang paham sehingganya tidak dimasukkan. Itu hati-hati juga. Data tertentu mungkin tidak dianggap penting pada saat masuk. Nah, ini adalah kesalahan waktu entry nih. Alah, ini tidak penting, tidak perlu dimasukkan. Padahal beberapa misalkan seperti saran, itu kan juga susah ya. Saran itu kita tidak boleh menghapusnya terlebih dahulu. Jadi tetap harus dimasukkan nanti baru di cleaning. Manakah yang perlu, manakah yang tidak, dan sebagainya, manakah yang identik atau manakah yang unik seperti itu. Kemudian tidak mendaftarkan riwayat atau perubahan data. Jadi data hilang itu datanya sudah tidak diupdate lagi. Ya. Data yang hilang mungkin perlu disimpulkan sesuai dengan kasusnya. Bagaimana caranya untuk menyikapinya. Kemudian bagaimana kalau misalkan bagaimana caranya kita untuk menghandle missing data atau data tidak lengkap. Jadi yang pertama, salah satunya adalah kita bisa mengabaikan tuplesnya tadi. Jadi tuplesnya itu adalah objeknya tadi, ya. Jadi kita hapus satu objek saja yang memang datanya kita ada yang tidak lengkap, ya. Nah, ketika label kelasnya hilang, berarti bisa juga, ya. Selain mengabaikan di delete, kita bisa juga melakukan suatu analisa klasifikasi sehingga nanti diisi dengan klasifikasi. Jadi isinya tadi klasifikasi sesuai dengan pengamatan. Tapi tidak efektif ketika persen dari nilai yang hilang per atribut sangat bervariasi. Nah, ini juga hati-hati karena memang kalau klasifikasi itu kan berarti ya sudah datanya kategori. Misalkan variabel yang hilang itu adalah bukan variabel hilang ya, yang ada missing datanya itu adalah pekerjaan. Bagaimana caranya kita bisa mengklasifikasikan pekerjaan berdasarkan variabel-variabel lainnya yang kita teliti. Nah, tapi kan juga memakan waktu untuk melakukan analisis tersebut. Dan juga pekerjaan itu sangat banyak, jadi juga agak susah atau membutuhkan data yang cukup banyak. Kemudian isi nilai yang hilang secara manual. Ini, kalau yang hilang cuma 1 nggak apa-apa. Kalau yang hilang itu ada 100. Masa mau membaca satu persatu kuesioner? Oh, kira-kira pendapatnya sekian, mereka kerjaannya apa saja, atau mereka kegiatannya apa saja, berumah tangga, gini-gini, gitu-gitu. Nanti baru diisi apa seperti itu. Itu agak susah juga. Selain membosankan, apakah juga layak? Karena itu semua adalah judgement si peneliti. Jadi tidak sesuai dengan keadaan nyatanya. Kemudian isi secara otomatis dengan cara global constant. Mungkin bisa saja diisi dengan kelas baru ya, seperti tidak diketahui. Atau mungkin rata-rata atribut. Ini kalau misalkan datanya adalah continuum. Rata-rata atribut untuk semua sampel milik kelas yang sama. Jadi atribut tapi dengan pertimbangan variabel yang lainnya. Nilai yang paling mungkin berbasis inferensi seperti formula Bayesian ataupun pohon keputusan. Berarti ini adalah sudah melakukan klasifikasi. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menghandle missing data. Sekarang data noisy. Noise itu adalah kesalahan acak atau variansi dalam variabel yang diukur. Nilai atribut yang salah mungkin disebabkan oleh yang pertama adalah instrumen pengumpulan data yang salah. Jadi mungkin pertanyaannya ambigu sehingga nanti jawabannya pun beragam juga. Masalah entry data, nah kesalahan dalam mengetik seperti itu, mungkin 100 kelebihan nolnya 1 dan seterusnya. Masalah transmisi data, keterbatasan teknologi. Jadi ketika survei tadi juga masih menggunakan kertas, kertasnya ditumpuk jadi banyak dan sebagainya. Aduh susah banget memang.
Inkonsistensi dalam konvensi penamaan. Jadi namanya nggak konsisten. Misalkan ada guru, ada dosen, ada pengajar, ada tendik, ada mungkin yang hal-hal yang aslinya sama tapi masih menggunakan istilah yang berbeda-beda. Itu termasuk inkonsistensi dalam konvensi penamaan. Masalah data lainnya yang membutuhkan data cleaning, ya ini kan masih cleaning, yaitu adalah duplikasi pencatatan, ketidaklengkapan data, dan inkonsistensi data. Sekarang bagaimana caranya untuk menghandle noisy, ya? Bisa dilakukan dengan binning. Ya, binning itu pertama mengurutkan data dan dipartisi berdasarkan ada dua cara, equal frekuensi, itu equal deep, sedangkan satunya adalah equal width. Width itu adalah jaraknya, jarak antar partisinya. Nah, selanjutnya dapat dilakukan pemulusan dengan rata-rata, median, atau mungkin dengan boundaries atau batasannya, batas atas atau batas bawah. Nanti binning ini ada contohnya pada saat discretization. Kemudian selain menggunakan binning, itu juga bisa menggunakan regresi. Jadi diregresikan ya, karena regresi ini tidak melihat urutan data, berarti anggap saja data yang kosong tadi itu sebagai data yang harus kita ramalkan. Jadi data yang full kita buat analisis regresi, kita ketemu model terbaiknya, baru dimasukkanlah yang missing tadi, yang missing ya, yang missing itu Y-nya yang missing. Kemudian X-nya itu kita masukkan semuanya ke model regresi yang telah kita hasilkan. Maka kita akan menemukan Y-nya. Nah, di regresi Y-nya bisa bisa discrete atau continue. Tapi dengan catatan berarti variabel yang lainnya itu juga sudah lengkap. Jadi itulah yang dianggap sebagai X-nya. Kemudian klasterisasi. Nah, di klasterisasi kira-kira dia klasterisasi noise ini untuk pendeteksian pada noise data. Jadi untuk yang outlier. Manakah dia yang outlier dan mana yang akan tidak. Nanti outliernya itu sebagai kelompok tertentu. Kemudian kombinasi inspeksi komputer dan manusia. Nah, ini bisa juga manusia menggunakan komputer dengan cara mengquery, melihat min-max-nya, melihat Q1, Q3-nya, atau sebagainya, rata-ratanya dan sebagainya. Nanti kelihatan bahwa, oh ternyata ada pencilan atau tidak. Oke, untuk proses data cleaning, itu bisa saja yang pertama adalah deteksi perbedaan data. Berarti dengan menggunakan metadata tadi itu sebagai domain, rentang, ketergantungan, dan distribusi. Jadi ini ada misalkan supaya tidak memasukkan salary-nya tadi adalah minus, berarti kita harus menentukan domainnya. Nah, kalau kayak seperti ini, kita sudah ada penentuan domain, itu lebih enak ya, karena pastinya nggak bisa dimasukkan dengan angka minus. Periksa kelebihan beban bidang. Nah, itu gede banget atau tidak, ya besar banget atau tidak. Jadi kalau besar ada yang kelebihan. Periksa aturan keunikan, aturan brutal, dan aturan nol. Apakah boleh diisi nol atau tidak. Itu juga nolnya di awal atau di akhir. Kalau di akhir masih dianggap angka. Tapi nol di awal juga seperti NIDN itu kan kalau misalkan dia PNS ada 00. Nah, 00 di awal itu juga harus masuk ke dalam database. Tidak boleh dihilangkan 00 yang di awal. Karena dia merupakan bisa didekomposisi lagi ya. Bisa dipecah bahwa 00 itu tadi merupakan unik atau merupakan apa. Seperti kode mata kuliah. MAS ya, MAS itu menandakan mata kuliah yang ada di statistik. Kemudian 61 dan seterusnya itu ada aturannya sendiri. Kemudian gunakan alat komersial, jadi pemolesan data ataupun audit data. Pemolesan data itu gunakan pengetahuan domain sederhana, misalkan kode pos, periksa ejaan, itu untuk mendeteksi kesalahan dan membuat koreksi. Kemudian audit data dengan menganalisis data untuk menemukan aturan dan hubungan untuk mendeteksi pelanggar, misalnya korelasi dan pengelompokan untuk yang outlier.
Kemudian setelah melihat atau mendeteksi data-data yang aneh yang harus di cleaning, itu juga bisa terjadi saat data migration dan integrasi. Untuk migrasi, itu alat yang bisa kita gunakan adalah transformasi. Kemudian integrasi, transformasi tadi bisa aja menggunakan ETL, ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Jadi memungkinkan pengguna untuk menentukan transformasi melalui antarmuka pengguna grafis. Sedangkan integrasi dari dua proses itu harus interaktif dan iteratif, ya. Kemudian ada data integrasi. Di integrasi itu merupakan menggabungkan data dari berbagai sumber ke penyimpanan yang koheren. Tadi sudah saya contohkan, untuk data BPS itu kan kalau objeknya kita lihat kabupaten atau kota, maka nanti variabelnya ada banyak. Misalkan variabel yang pertama adalah tingkat pengangguran. Variabel yang kedua adalah pendidikan terakhir, atau mungkin persentase masyarakat yang indeks masyarakat yang sekolah sampai dengan universitas, seperti itu. Kemudian inflasi, pendapatan. Nah, itu kan ada banyak dan nanti dia berbeda-beda berdasarkan bidangnya. Nanti bagaimana caranya menyatukannya sehingga jadi satu tabel yang dimana nanti isinya sudah lengkap. Ini adalah kabupaten kotanya, ini variabel pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Integrasi skema. Nah, nanti misalkan ada A dan B, ya. Integrasi metadata dari sumber-sumber yang berbeda. Kemudian masalah identifikasi entitas. Identifikasi entitas dunia nyata dari banyak sumber. Misalnya Bill Clinton itu nama aslinya adalah William Clinton. Jadi kita harus nanti di searching nyatanya seperti apa. Kalau misalkan tadi di contoh BPS, itu berarti kita harus lihat bahwa yang row pertama itu untuk kabupaten kota apa di variabel 1. Dan itu juga berarti nanti di variabel 2 kita harus cek. Row yang pertama itu juga apakah sama dengan row yang pertama di variabel 1. Harusnya itu sama untuk semuanya. Sehingga nanti kalau berbeda-beda berarti kita harus menyesuaikan. Oh, ini yang pertama kabupaten ini berarti untuk variabel 1 hasilnya ini. Kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Karena di sini banyak juga, misalkan ada beberapa daerah, misalkan kabupaten dan kotanya. Nah, seperti di Malang, dulu kabupaten atau kota Malang itu kan jadi satu saja. Sekarang ada dua, kabupaten Malang sendiri, kota Malang sendiri. Nah, di sini ada dua perbedaan entitas, manakah yang akan kita gunakan? Apakah menggunakannya secara penggabungan ataukah terpisah? Seperti itu. Ya. Kemudian mendeteksi dan menyelesaikan konflik nilai data. Untuk entitas dunia nyata yang sama, nilai atribut dari sumber yang berbeda juga berbeda. Nah, ini hati-hati ya, karena memang biasanya konflik nilai data ini seperti Bank Indonesia itu mengeluarkan inflasi, tapi BPS juga menghitung inflasi. Misalkan seperti itu. Manakah yang akan kita gunakan? Data dari BPS atau data yang dari Bank Indonesia. Nah, ini harus kita cek apakah dia sama atau tidak. Kemudian alasan yang memungkinkan biasanya representasi yang berbeda atau mungkin yang skala yang berbeda. Misalkan di satunya rupiah, satunya Rp1.000. Tapi kan nanti pembulatan itu juga terpengaruh. Nah, di sini apakah dia metrik atau unit, ya? Seperti itu. Itu untuk mendeteksi dan menyelesaikan konflik nilai data. Kemudian ada data yang berlebihan atau dia itu terjadi kembali, ya, namanya redundant. Terjadi ketika integrasi beberapa basis data. Nah, identifikasi objek yang pertama, yaitu atribut atau objek yang sama, dapat memiliki nama yang berbeda di database yang berbeda. Hati-hati di sini. Karena mungkin memang belum disetting atau mungkin tabelnya itu belum dinormalisasi. Sehingga dia tumpang tindih dan akhirnya menjadi redundant data.
Data yang dapat diturunkan. Nah, ini tadi namanya atau didekomposisi. Satu atribut dapat menjadi atribut turunan di tabel lainnya. Contohnya adalah pendapatan tahunan. Nah, ini pendapatan tahunan kan, kalau pendapatan tahunan ini harusnya nanti bisa diturunkan bulanannya berapa, seperti itu ya. Atau mungkin nanti bisa diinterpretasikan ke pengeluarannya berapa. Itu adalah yang data yang dapat diturunkan. Kemudian integrasi data yang hati-hati dari berbagai sumber dapat membantu atau mengurangi, menghindari redundansi dan inkonsistensi serta meningkatkan kecepatan dan kualitas penambangan. Jadi yang sudah terintegrasi tadi karena sudah normal, sudah ada relasinya, sehingga bisa dijadikan satu semua, maka itu akan meningkatkan kecepatan dan kualitas penambangan. Kemudian atribut yang redundan mungkin dapat dideteksi dengan analisis korelasi dan analisis kovarian. Nah, di sini data integrasi bisa dilihat dari analisis korelasi dan analisis kovarian. Nanti di analisis korelasi itu ada 3. Yang pertama chi-square itu untuk data nominal, kemudian koefisien korelasi untuk data numerik, dan yang terakhir adalah sebagai hubungan linear. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah analisis korelasi. Nah, salah satu analisis korelasi yang bisa kita lakukan adalah chi-square test. Di sini nanti tidak saya detailkan seperti apa chi-square test. Seperti biasanya rumusnya seperti ini ya. Observed dikurangi expected dikuadratkan dibagi dengan nilai expected-nya. Masih ingat nilai expected itu adalah total row dikalikan total column dibagi dengan total secara keseluruhan. Semakin besar nilai dari chi-square itu maka semakin besar kemungkinan variabel tersebut terkait. Ya, jadi ini untuk data yang dia kategori, dua-duanya itu kategori variabelnya. Sel-sel yang berkontribusi paling besar pada nilai chi-square adalah sel-sel yang jumlah aktualnya sangat berbeda dari jumlah yang diharapkan. Ada perbedaan yang besar pada observed dan expected-nya. Korelasi tidak menyeratkan hubungan sebab akibat ya, hanya berhubungan saja. Tidak X mempengaruhi Y atau Y mempengaruhi X, itu tidak seperti itu. Hanya tahu bahwa ada korelasi. Ini adalah contohnya, ini ada 2 variabel. Variabel yang pertama adalah mengenai menyukai film science fiction atau tidak. Yang kedua adalah variabel kedua adalah menyukai bermain catur atau tidak. Nah, kita akan menghitung nilai expected-nya. Contohnya di sini adalah 90, totalnya adalah 300, dan total barisnya adalah 450. Jadi, 300 dikali 450 dibagi dengan 1500, hasilnya adalah 90 ini. Kemudian, angka yang di dalam kurung ini adalah nilai expected. Itu digunakan dihitung menggunakan untuk semua selnya yang ada di dalam. Kemudian baru menghitung nilai chi-square sesuai dengan rumus yang tadi, berarti 250 dikurangi dengan 90, baru dikuadratkan dibagi dengan 90. Itu untuk semua sel dan hasilnya adalah 507,94. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa kesukaan mengenai film science fiction dan bermain catur itu berkorelasi karena nilai chi-square-nya cukup besar. Untuk melihat cukup besar atau tidak sebenarnya nanti chi-square itu juga ada pengujiannya secara statistik. Jadi ada hipotesisnya apa seperti itu. Tapi tidak akan saya bahas, silakan kalian lakukan sendiri ya. Yang pasti dengan melihat ini cukup besar, besarnya sampai berapa itu juga pun sebenarnya tergantung dengan kondisi yang ada di sini. Nanti ada derajat bebasnya dan lain sebagainya, sesuaikan dengan uji chi-square yang pernah kita lakukan, terutama pada statistik non-parametrik. Kemudian di analisis korelasi, selain chi-square, kita juga bisa lihat dari koefisien korelasinya. Di koefisien korelasi itu ada banyak
Salah satunya adalah percent product moment coefficient. Nah, rumusnya adalah seperti ini, di mana nanti N itu adalah banyaknya tuples. Jadi kalau gambarannya banyaknya tuples ini adalah 4, kayak gitu. Kemudian X-bar-nya apa? Sorry, tuples itu adalah objek pengamatannya. Jadi pengamatannya ada berapa, X-bar-nya berapa, Y-bar-nya berapa, rata-rata ya, dan standar deviasinya. Kemudian jumlah dari cross product dari X dan Y. Nah, di sini nanti dari nilai koefisien korelasi ini, kalau lebih besar daripada 0, berarti dia berkorelasi positif ya. Berkorelasi positif itu bisa saja ketika X-nya naik, berarti Y-nya juga naik. Seperti itu, jadi selaras. Kalau negatif, berarti ketika X-nya naik, berarti Y-nya menurun. Itu adalah korelasi negatif. Nah, untuk koefisien korelasi ada satu hal lagi yang perlu kita lihat. Koefisien korelasi ini kan dia nilainya adalah 0 sampai 1 ya. Dari minus 1 sampai 1 karena dia dari negatif ya. Nah, nanti suatu variabel X dan Y ini dikatakan saling berkorelasi jika nilainya lebih dari ya nilai koefisien korelasi harga mutlaknya lebih dari 0,5. Jadi kalau misalkan minus 0,5 sampai dengan minus 1 berarti dia korelasinya cukup tinggi dan negatif hubungannya. Seperti itu. Sedangkan kalau nanti hasil korelasinya itu adalah 0,5 sampai dengan 1 berarti dia berkorelasi tinggi dan hubungannya adalah positif. Contohnya di sini, kalau secara visual bisa dilihat, jadi antara X dan Y ini untuk banyak data, ini korelasinya negatif sesuai dengan statistik deskriptif yang kemarin. Itu kan ada kelihatan, ini namanya scatter plot ya, jadi manakah yang korelasinya paling tinggi. Jadi kalau minus 1 hampir semuanya sampai lurus, ini nilai dari korelasinya. Ini negatif, ini yang positif. Nah, nanti kalau korelasinya 0,9 seperti ini. Nah, 0,5 itu kayak gini. Kalau sudah ke 0,4, berarti ini sudah cukup menyebar. Karena itu, untuk melihat ada korelasi atau tidak ada korelasi itu dari yang 0,5 sampai 1 dan minus 1 sampai minus 0,5. Kemudian selain analisis korelasi, ada analisis kovarian. Nah, dia mirip dengan punyanya korelasi dan ada hubungannya antara korelasi dan kovarian. Ini korelasi itu sebenarnya kan sama dengan kovarian dibagikan dengan standar deviasi dari X dan Y. Seperti itu. Berarti ini bisa kita balik, yaitu nilai kovarian sama dengan korelasi dikalikan dengan standar deviasinya. Dan kita bisa menghitungnya seperti ini ataupun bisa ditulis seperti ini. Nah, di kovarian itu juga hampir mirip dengan korelasi. Ada yang nilainya positif, lebih besar 0, negatif kurang dari 0, dan dia sama dengan 0. Kalau misalkan ada hubungan saja, ya ada hubungannya, berarti dia harus lebih besar atau kurang dari. Kalau misalkan dia tidak memiliki hubungan, berarti sama dengan 0. Beberapa pasangan peubah acak mungkin memiliki kovarian 0, tetapi tidak independen, ya. Hanya dengan beberapa asumsi tambahan, misalkan data mengikuti distribusi multivariat, maka kovarian 0 menyeratkan independensi. Jadi, untuk yang kovarian itu harus ada asumsi distribusi normal multivariat. Nah, ini adalah contohnya, misal ada dua saham A dan B, memiliki nilai berikut dalam 1 minggu. Ini untuk yang A, ini untuk yang B. Gitu pula seterusnya, ini A, B, sama dengan ini A, ini B. Kemudian pertanyaannya, jika saham tersebut dipengaruhi oleh tren industri yang sama, apakah harga keduanya akan naik atau turun secara bersamaan? Nah, berarti ini kita bisa menggunakan kovarian. Untuk yang pertama, kita lebih mudahnya mencari ekspektasi dari A. Untuk mencari ekspektasi dari A, berarti nilai dari A itu semuanya dijumlah dibagi banyaknya tuples atau pengamatan. Di sini ada sebanyak 5 pengamatan. Nah, hasilnya adalah 4 dan ekspektasi B itu adalah 9,6.
Kemudian kita akan menghitung nilai dari kovarian dengan cara yaitu kita akan menggunakan rumus yang bawah ya, di mana kovarian XY itu sama dengan ekspektasi A kali B, ini adalah X kali Y, dikurangi X bar kali Y bar. Nah, X bar sama Y bar itu adalah nilai dari expected A dan expected B. Jadi ini adalah A bar dan ini adalah B bar. Oke, kemudian expected A kali B berarti nanti di sini 2 kali 5 ditambah 3 kali 8 ini ditambah 5 kali 10 yang ini tambah 4 kali 11 yang ini kemudian ditambah 6 kali 14. Baru kita rata-rata karena dia adalah nilai expected. Bagi 5 ya, kemudian dikurangi expected atau X bar-nya itu adalah ini ya. Kemudian Y bar-nya atau B bar-nya adalah expected B, yaitu 9,6. Dan hasilnya adalah 4. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai kovarian A dan B itu adalah lebih besar 0. Berarti ketika A-nya meningkat, B-nya pun juga meningkat. Jadi sama-sama meningkatnya. Keduanya akan naik bersamaan. Oke, kita akan bahas mengenai data reduksi. Data reduksi itu didapatkan merepresentasikan hal yang tereduksi dari kumpulan data yang volumenya jauh lebih kecil tetapi menghasilkan hasil analitik yang sama atau hampir sama. Jadi salah satunya seperti yang kita tahu metodenya adalah PCA, Principal Component Analysis, untuk yang mereduksi variabel. Jadi sebenarnya nanti yang mau kita reduksi itu ya banyak. Itu ada banyak kan ya. Ada dimensinya, ada perhitungan numeriknya atau size-nya atau nomor data compression. Sebenarnya buat apa sih reduksi data itu? Nah, di database atau gudang data itu dapat menyimpan data sampai terabyte. Nah, analisis data yang kompleks itu membutuhkan waktu yang lama. Selain membutuhkan waktu yang lama, dia juga membutuhkan memori atau prosesor yang cukup tinggi supaya dia menjadi lebih cepat untuk dijalankan pada set data yang lengkap. Oleh karena itu, nanti kita bisa meng-cut atau mengambil sebagian dari data. Jadi kita bisa mereduksi, tapi itu juga merupakan perwakilan dari data yang ada. Nah, di strategi dari data reduksi itu bisa kita mau ngapain? Dimensinya atau numeriknya atau yang size-nya atau data compression. Nah, untuk dimensi ini adalah variabelnya. Kalau misalkan banyak bisa dipersedikit ya. Jadi bisa juga untuk menghapus. Jadi menghilangkan atribut yang memang tidak penting atau tidak memiliki hubungan. Metodenya ada wavelet transformation. Ini yang sudah saya katakan tadi, PCA atau Principal Component Analysis. Kemudian ada feature subset selection, feature creation. Seperti di analisis regresi itu juga ada ketika X-nya sudah banyak dan ada Y, mereka juga pasti melakukan reduksi variabel. Yang pertama karena memang kalau sudah independen semuanya, berarti kan dia akan mencari variabel yang memang berpengaruh terhadap Y-nya. Seperti itu dengan caranya sendiri. Ada base subset selection dan lain sebagainya. Kemudian numerosity reduction. Nah, kita bisa menyatakannya data reduksi. Contoh di regresi, log linear model, histogram, clustering, sampling, data cube, aggregation, ataupun yang lainnya. Nanti kita ada contohnya untuk yang cube aggregation. Clustering dan juga sampling. Nanti ada contohnya. Yang terakhir adalah data kompresi. Oke. Yang pertama dimensionally reduction. Jadi course of dimension itu ketika dimensinya meningkat, datanya akan semakin jarang. Jadi semakin banyak X-nya juga akan semakin susah. Kepadatan dan jarak antar titik yang penting untuk pengelompokan analisis outlier itu menjadi kurang berarti karena terlalu banyak X-nya, jadinya jaraknya pun juga agak susah untuk menganalisisnya.
Kombinasi yang mungkin dari ruang bagian akan tumbuh secara eksponensial karena memang ada pengelompokan semakin besar, juga ada semakin besar juga pengelompokannya. Berarti nanti untuk data yang beririsan atau kok jadi bagiannya itu akan semakin banyak ya. Oleh karena itu juga agak susah dan nanti akan berkembang semakin banyak. Kemudian di reduksi dimensi itu sebenarnya menghindari kurs atau kebanyakan dari dimensi itu sendiri atau kebanyakan variabel. Selain itu, dia membantu menghilangkan fitur yang tidak relevan dan mengurangi noise. Jadi ketika ada data yang memang tidak signifikan terhadap Y-nya, kemudian dimasukkan, itu sangat mengganggu dan nanti ketepatan model itu juga akan menurun. Mengurangi waktu dan ruang yang dibutuhkan dalam data mining, so pasti X-nya semakin banyak, berarti nanti untuk menganalisanya juga semakin banyak pula waktunya dan prosesor yang dibutuhkan. Memungkinkan visualisasi yang lebih mudah. Nah, kalau sudah dikurangi, so pastilah ya visualnya itu jauh lebih mudah dan kita bisa membayangkannya. Kemudian tekniknya ada wavelet, PCA maupun yang lainnya seperti supervised dan non-linear teknik. Cara lain untuk mengurangi dimensi data ialah dengan menseleksi sebagian atribut, ya kan? Atribut ini adalah variabel atau X-nya gitu. Atribut yang redundant, misalkan nanti dalam menghitung inflasi itu dilakukan X-nya adalah tingkat pengangguran dan juga X2-nya sorry. Jadi seperti ini. Di dunia ekonomi itu kan banyak banget. Misalkan untuk melihat resiko suatu perusahaan dilihat dari sahamnya. Jadi dari keuntungan, ada ROA, ada apa, seperti itu. Itu biasanya menggunakan nilai yang sama. Misalkan sama-sama menggunakan keuntungan atau laba, menggunakan hutang, seperti itu. Nah, nanti yang secara perintilannya tadi hutang, laba, itu akan dihitung bagaimana caranya disesuaikan dengan rumusnya ROA, kemudian rumusnya apa yang sebagai indeks dalam menilai perusahaan. Padahal kalau kita menggunakan tadi yang banyak tadi, kita ROA kita bisa pecah yang ininya saja, yang asli. Jadi dilihat dari labanya, dilihat dari hutangnya dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya terdapat X yang redundant. Jadi kalau sudah menggunakan laba, ya sudah jangan menggunakan ROA. Tapi kalau sudah menggunakan ROA, ya jangan menggunakan laba. Itu nanti akan menjadi atribut yang redundant. Contohnya adalah harga beli suatu produk dan jumlah pajak penjualan yang dibayarkan. Secara otomatis kita tahu jumlah pajak itu kan 10% dari harga beli suatu produk. Seperti itu. Dan itu pasti berarti nanti harga produknya tinggi, pajaknya pun juga semakin tinggi. Karena jumlah pajak penjualan itu merupakan 10% kali harga beli produknya. Misalkan seperti itu. Nah, contoh yang lainnya, kalau misalkan ada di nilai akhir ya, dan kita melihat presensi, padahal nilai akhir itu dihitung dari 5% dari presensi. Jadi kalau sudah menggunakan presensi, ya nilai akhirnya nggak usah digunakan. Kalau menggunakan nilai akhir, ya sudah presensinya nggak usah digunakan. Atribut yang tidak relevan, tidak mengandung informasi yang berguna untuk data mining. Misalkan ID. ID ini jelas dia adalah untuk melihat semesternya doang ya. Tapi jangan digunakan untuk memprediksi IPK siswa. Itu juga. Ataupun semester. Semester untuk IPK ini juga agak sulit juga ya. Karena memang kepintaran seseorang tidak dilihat dari dia semester berapa. Di dimensional reduction itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah heuristic search, yaitu metode untuk menseleksi atribut. Jadi nanti di heuristic search itu
ada 2 pangkat D kombinasi yang mungkin dari D atribut. Kemudian metode pemilihan atribut heuristik secara umum itu ada base single attribute under the attribute independent assumption. Jadi pilih berdasarkan hasil significant test. Jadi kayak regresi itu jadi dilihat ya. Kemudian ada base stepwise feature selection. Nah, ini hampir mirip dengan regresi, stepwise feature-nya itu bagaimana? Jadi di sini atribut tunggal terbaik dipilih terlebih dahulu, baru nambah atribut kedua, baru nambah atribut ketiga. Kalau misalkan dari yang best single attribute under the ini yang berdasarkan significant testnya, itu semua kombinasinya. Kemudian ada stepwise attribute elimination. Kalau ini selection berarti dari satu yang terbaik mana baru nambah satu variabel ya. Kalau eliminasi dari semua yang paling jelek yang mana itu dieliminasi terlebih dahulu. Baru nanti dieliminasi lagi. Kalau sudah baik semuanya berarti sudah. Kemudian ada juga best combined attribute selection and elimination ataupun bisa menggunakan optimal branch and bound. Jadi menggunakan eliminasi dan backtracking atribut. Kemudian untuk di dimensional reduction itu juga bisa, kalau tadi itu adalah heuristic search itu untuk menambah atau menghilangkan suatu atribut, kita juga bisa membuat atribut yang baru ya. Kalau kita membuat atribut yang baru, itu dapat menangkap informasi penting dalam kumpulan data yang lebih efektif daripada yang asli. 3 metodologi yang umum. Yang pertama adalah atribut extraction. Itu harus kita tahu. Kalau atribut extraction, berarti domain spesifiknya harus tahu. Kayak tadi, ROA, laba, itu harus tahu. Sehingga nanti bisa langsung. Jadi ini penentuan dari manusianya ya. Kemudian ada mapping data to new space. Jadi dilihat adakah data yang reduction, lihat data reductionnya. Contohnya nanti di sini ada transformasi Fourier, transformasi wavelet, manifold approach ya, tapi kita tidak dibahas nanti. Selain itu bisa menggunakan atribut construction, jadi mengombinasikan fitur. Lihatlah nanti ada discriminative frequent pattern, tapi kita nggak bahas juga. Dan nanti yang di terakhir untuk atribut baru itu bisa di data discretization. Oke, kita akan bahas data reduction yang numericity-nya yang direduksi ya. Jadi numericity itu mengurangi volume dari data dengan memilih alternatif bentuk representasi data yang lebih kecil. Ini ada 2 cara, yaitu parametric methods dan non-parametric methods. Kalau yang parametrik contohnya adalah regresi. Jadi asumsikan data cocok dengan beberapa model, kemudian kita duga parameternya, disimpan parameternya, baru buang data kecuali mungkin ada pencilan. Jadi manakah data-data yang sekiranya yang bagus digunakan, yang jelek dibuang. Kemudian ada model log-lin, jadi memperoleh nilai pada suatu titik dalam ruang multidimensi sebagai produk pada subspace marginal yang sesuai. Sedangkan nanti di metode non-parametric methods itu modelnya karena dia non-parametric berarti tidak memiliki asumsi. Contoh yang bisa kita gunakan adalah analisis histogram, clustering, dan sampling, dan lain sebagainya. Kita akan bahas yang contoh di parametric methods. Ada banyak. Yang pertama linear, regresi berganda, kemudian log linear model. Di regresi linear berarti data dimodelkan agar sesuai dengan garis lurus. Sedangkan kalau berganda berarti dengan banyak variabel X-nya. Kemudian banyak fungsi nonlinear yang dapat ditransformasikan ke model yang regresi berganda. Untuk log-lin, pendekatan distribusi probabilitas multidimensinya adalah discrete. Kemudian menduga peluang setiap titik atau tuples pada ruang multidimensi untuk sekumpulan atribut yang didiskretisasi. Nah, berdasarkan pada subset yang lebih kecil dari kombinasi dimensi. Kemudian digunakan untuk reduksi dimensi dan pemulusan data. Nanti dia log linear modelnya seperti itu.
Untuk non-parametric methods, tadi kan analisis yang pertama adalah analisis histogram. Jadi, bagilah data ke dalam bin, ya. Bin itu kotak-kotaknya. Kemudian disimpan, ya, rata-rata setiap kotaknya. Setiap binnya itu kotaknya. Kemudian nanti di aturan pembagiannya bisa menggunakan lebar yang sama. Ini adalah equal width dan frekuensi yang sama. Ini equal depth. Bahasanya seperti itu. Makanya yang depth itu adalah kedalaman. Jadi ini nanti ada contohnya pada discretization. Non-parametric method berikutnya adalah clustering. Jadi partisi data set ke dalam cluster berdasarkan kesamaan. Tadi adalah bin, kalau ini adalah sudah cluster, ya, di mana cluster nanti merepresentasikan setiap kelompoknya. Kemudian dapat sangat efektif jika data terkelompok, tetapi tidak jika datanya smeared. Jadi kalau banyak banget dan tidak ada perbedaan, itu berarti jelek. Jadi di numericity datanya banyak, nanti dia menjadi hanya beberapa data saja yang sama. Kemudian ada banyak pilihan definisi pengelompokan, dapat memiliki pengelompokan hierarki dan disimpan dalam struktur font index multidimensi. Kemudian ada banyak pilihan definisi pengelompokan dan algoritma pengelompokan. Yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk mereduksi angkanya. Kemudian kalau sampling, dia mengambil sampel itu mendapatkan yang lebih kecil, ya, sampel yang kecil yang dia merepresentasikan semua datanya. Prinsip utamanya adalah kita memilih subset data yang representatif. Bisa menggunakan sampel random sampling ataupun yang lainnya. Ya kan? Tapi di sampel random sampling itu memiliki kinerja yang sangat buruk dengan adanya kemiringan. Jadi kalau random sampling berarti probabilitasnya harus sama untuk semuanya. Kalau kemiring ada menceng kiri atau menceng kanan berarti probabilitasnya akan berbeda. Kemudian mengembangkan metode pengambilan sampel adaptif seperti stratified sampling. Nah, di sampling tadi ada simple random sampling, ada sampling tanpa pengembalian dengan pengembalian. Ini seperti biasa, kalau misalkan tanpa pengembalian ya sudah, berarti itu nanti tidak akan terambil kembali. Tapi kalau dengan pengembalian berarti ada probabilitas terambil kembali. Kemudian ada stratified. Stratified ini nanti partisi dataset dan diambil setiap partisinya secara proporsional. Misalkan seperti itu. Kemudian nanti digunakan bersama dengan data yang miring. Jadi ini bagus untuk yang miring tadi harus ada stratified sampling. Ini contohnya, kalau ini adalah raw data, ada banyak ya colornya, dan kita ambil simple random sampling tanpa pengembalian. Berarti nanti kalau sudah terambil putih di sini ya udah nggak bakalan kembali lagi gitu. Kemudian yang jadi ini bisa ambil yang biru juga bisa, abu-abu juga bisa, sisanya tidak akan sama. Sedangkan kalau dengan pengembalian ya berarti ini abu-abunya bisa 2 kali seperti itu. Kemudian bedanya kalau misalkan ada pengelompokan, baik itu bisa menggunakan cluster ataupun menggunakan stratified. Kalau cluster berarti nanti penggolongannya tidak ada tingkatan. Kalau stratified berarti ada tingkatan. Nah, kalau data sebenarnya adalah titik-titik ini. Nah, kita tahu bahwa ini satu kelompok, ini satu kelompok, dan ini satu kelompok. Nanti kita ambil dari sekian banyak, kita ambil secara random atau diambilnya secara random, tapi banyaknya yang diambil itu adalah secara proporsional sesuai dengan banyaknya cluster seperti itu, dan hasilnya nanti seperti ini. Kemudian untuk data redaksi yang kompresi data itu untuk yang string itu ada banyak teori dan algoritmanya yang bisa kita gunakan. Biasanya itu lossless, tetapi hanya manipulasi terbatas dimungkinkan
tanpa ekspansi. Jadi di string itu akan biasanya kalau misalkan kata kalimat semuanya itu ada, kemudian nanti kalau mau mengkompresi berarti hilangkan yang, dan, adalah, merupakan. Data-data yang seperti itu bisa kita hapus sehingga nanti sisanya adalah yang penting-penting. Misalkan subjeknya saja atau mungkin predikatnya saja atau objeknya saja. Kemudian untuk mengkompresi audio atau video. Nah, kompresi biasanya ini lucu, jadi nanti ada penyempurnaan progresif. Terkadang fragmen kecil itu dapat direkonstruksi tanpa merekonstruksi keseluruhan. Jadi ada file video yang besar bisa menjadi kecil jika nanti size-nya bisa dikecilkan. Misalkan kita di YouTube itu ada yang size 360p, ada 480p, ada 720p. Seingat saya seperti itu, dan itu nanti dari 720 berarti kita bisa mengkompresinya untuk yang di 320 itu nanti jadinya lebih kecil. Dan hati-hati untuk yang kecil ke besar agak susah, tapi besar ke kecil masih mudah. Urutan waktu bukan audio, biasanya pendek dan bervariasi lambat seiring waktu. Kemudian pengurangan dimensi dan pengurangan angka juga dapat dianggap sebagai bentuk kompresi data. Nah, ini original data. Nanti kita menggunakan kompres. Kalau misalkan folder-folder itu juga bisa kan kita kompres nanti dengan cara kayak RAR. RAR itu suatu pengkompresian data. Nah, dari data yang dikompresi kalau menjadi data yang sebenarnya itu kita akan mengalami kehilangan. Nah, nanti di kompresi data itu kita akan ambil karena dia adalah yang kecil. Contohnya ini juga adalah hasil sampel, berarti nanti bisa kita gunakan untuk yang aproksimasi dari data. Seperti itu. Kita next ke data transformation. Di data transformation itu fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai atribut yang diberikan ke serangkaian nilai pengganti baru, ya. Sedemikian hingga setiap nilai lama dapat diidentifikasikan dengan salah satu nilai baru. Metodenya ada banyak, ada pemulusan, konstruksi atribut atau fitur, agregasi, normalisasi, kemudian diskritisasi. Nah, untuk pemulusan itu biasanya untuk menghilangkan noise, konstruksi atribut atau fitur itu nanti ada variabel baru yang didefinisikan, agregasi yaitu peringkasan atau konstruksi data cube, kemudian normalisasi. Nah, normalisasi itu biasanya adalah kita inginkan datanya itu range-nya berapa. Jadi dan nanti hasilnya dia biasanya lebih kecil. Contohnya ada normalisasi min-max, normalisasi z-score, normalisasi dengan decimal scaling, itu adalah normalisasi. Untuk diskritisasinya bisa menggunakan konsep hierarchy climbing. Kita ke normalisasi karena memang dari sini semua yang paling sering dilakukan dalam pre-processing data itu adalah normalisasi dan diskritisasi. Untuk normalisasi ada 3 tadi, min-max, z-score, dan decimal scaling. Di sini X itu adalah data yang baru dan Y itu adalah data yang lama yang belum dinormalisasi. Rumusnya seperti ini merupakan pembuatan rumusnya dari ketika kita membuat persamaan garis yang diketahui 2 titik, ya, X1, Y1, dan X2, Y2, seperti itu. Kemudian untuk z-score berarti kita harus tahu rata-rata dan simpangan bakunya. Kalau dengan decimal scaling nanti adalah data yang lama dibagi dengan 10 pangkat J, di mana nanti hasilnya ini yang paling maksimal dari harga mutlak X harus kurang dari 1. Ini adalah contohnya, nanti datanya adalah X1 ini. Kita akan menormalisasinya ke min-max yang
0 sampai 1, z-score, dan decimal scaling. Untuk min max ke 01 berarti kita tahu dengan rumus yang sebelumnya ini adalah minimal dari datanya 20 dan maksimal dari datanya adalah 29. Kemudian yang kita inginkan itu adalah 0 dan 1 min maxnya. Kita taruh di sini. Kemudian kita hitung hasilnya nanti sesuai ini, dan ini sudah kelihatan bahwa tidak ada minus, itu yang pertama, karena memang 0 ke 1. Nah, ini ada 0 dan ini ada 1. Persis tidak ada yang melebihi 1 dan tidak ada yang kurang dari 0. Kemudian z-score. Di z-score itu kita harus tahu rata-rata dari X1 yaitu 23,7 dan standar deviasinya ini saya gunakan yang sampel, jadi dibagi N-1. Hasilnya adalah sesuai ini. Kemudian decimal scaling. Untuk decimal scaling ini adalah data yang asli atau X1 ini dibagi dengan 10 pangkat 2. Karena ini semuanya adalah puluhan. Jadi nanti di sini maksimalnya itu kan tadi 29, berarti maksimalnya adalah 0,29. Seperti itu. Kalau misalkan dibagi 10, masih 2, padahal maksimalnya itu adalah 1. Oke, kemudian diskritisasi. Tadi normalisasi sudah, sekarang kita akan bahas yang diskritisasi. Nah, beberapa metode ya, itu dapat digunakan secara rekursif dalam membuat diskritisasi. Yang pertama adalah binning. Nanti binning itu bisa top-down split, unsupervised, dan lain sebagainya. Ada histogram analisis, cluster, decision, maupun yang korelasi. Tapi di sini akan saya bahas hanya beberapa saja. Kita adalah binning. Sesuai yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di binning itu partisinya ada 2, yaitu equal width atau distance atau jarak binnya, kotaknya itu harus sama. Kemudian equal depth, itu berarti frekuensi dalam setiap kelasnya itu sama. Nah, untuk yang equal width berarti kita harus tahu nilai yang tertinggi dikurangi nilai yang terendah dibagi dengan N, banyaknya data. Nah, ini tidak baik untuk yang datanya miring. Sedangkan kalau ini dia diurutkan, kemudian dilihat ada berapa banyak datanya dibagi dengan banyaknya kelas. Sudah cukup. Contoh dari sini ya, contohnya ada data 489 sampai dengan 34, itu akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk pengelompokannya saya berdasarkan 2, equal width dan equal depth. Kemudian nanti hasil diskritisasinya dari data semua ini itu namanya adalah smoothing ya, itu berdasarkan rata-rata, kemudian berdasarkan batas atas dan batas bawah setiap kelompok. Oke, pertama untuk equal width berarti kita harus lihat jaraknya dulu. Untuk jarak yang paling besar 34, yang paling kecil 4 dibagi dengan 3 kelompok hasilnya 10. Berarti 4 sampai 10 ya, ngitungnya mulai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti berhenti ke 13. Oke, berhenti ke 13, ini 14 sampai 23, 24 sampai 35. Nah, perlu kita ketahui, hati-hati di sini ya, karena apa? Karena kalau di sini nanti 35 data yang maksimal ini 34 tidak masuk ke dalam yang kelompok terakhir, berarti penentuan dari range-nya kita itu masih ada yang salah, seperti itu. Kemudian kita harus tahu tadi untuk yang kelompok pertama itu datanya ada apa saja ya, kemudian kita akan hitung rata-ratanya. Karena ini nanti supaya tahu equal ininya rata-rata kelompok. Kemudian di equal depth. Equal depth itu banyaknya data ini kan 12. Dibagi menjadi 3 kelompok, berarti satu kelompoknya ada 4 tuples ya. 4 pengamatan, berarti 1, 2, 3, 4 masuk satu kelompok. 1, 2, 3, 4 masuk satu kelompok. Dan yang terakhir mulai 26. 1, 2, 3, 4 masuk kelompok ketiga. Berarti dari sini kita akan baru membuat range-nya. Berarti 4 sampai 15 itu untuk kelompok pertama, 21 sampai, karena ini sampai 15, berarti anggap saja 16-nya ada di sini. Berarti 16 sampai 25 ya. Itu adalah
Untuk yang kedua, kemudian 26 sampai 34. Nah, itu untuk yang ring berikutnya. Rata-ratanya, baru kita hitung rata-ratanya, ini 9, ini 22,75, ini adalah 29,25. Nah, apakah boleh kalau misalkan kita range-nya ini adalah 4 sampai 15, ini 21 sampai 25. Nah, hal yang seperti itu nanti ada perbedaan lag ya, perbedaan antara ininya, itu sangat hati-hati sendiri, hati-hati. Dan ini semua tergantung dengan kita sendiri untuk penetapannya seperti apa. Apakah nanti batasan yang digunakan itu adalah berdasarkan lihat data atau berdasarkan dari yang range-nya itu juga tergantung dengan kita. Ketentuan kita seperti apa. Nah, untuk saya itu BB adalah batas bawah, BA adalah batas atas ya. Kemudian batas bawah dan batas atasnya saya lihat dari range, bukan saya lihat dari data. Tapi tetap kalian boleh saja misalkan, saya mau lihatnya dari data, silahkan. Jadi nanti kalian ganti sendiri. Jadi data yang awalnya itu aslinya ini, tulislah kelompoknya. Kemudian kalau smoothingnya berdasarkan batas bawah tadi, kalau misalkan termasuk kelompok 1, kalau saya kan lihat range-nya berarti batas bawahnya 4, kayak gitu. Berarti datanya juga 4 sama. Kalau misalkan kayak gini, ini range-nya 14 tapi datanya mulai 15, terserah mau di batas bawahnya 14 atau 15, terserah Anda. Tapi silakan ditulis ketentuannya batas bawah dan batas atas sesuai dengan range atau sesuai dengan data. Kemudian, kalau sudah seperti itu pula untuk batas atas dan untuk rata-rata. Jadi sesuai kelasnya. Jadi ini kelihatan ya bahwa kelas 1 itu hasilnya sama semua, kelas 2 hasilnya sama semua, 3 sama semua. Dan di sini dia sudah mengurangi angka ya, yang awalnya beragam menjadi hanya 1, 2, 3, 3 macam angka saja. Terus secara numerization juga berkurang. Kemudian di-discrete karena nanti jadinya cuma 3 saja. Untuk yang equal depth berlaku seperti itu pula. Jadi di sini kelompoknya mana, berapa ya. Nanti kelompok 1 kalau batas bawah berarti batas bawahnya kalau berdasarkan data 4. Kalau berdasarkan range juga 4. Berarti 4 saja. Batas atasnya bisa 15 sama aja antara data dan range. Tapi di sini hati-hati untuk kelompok yang kedua, kalau berdasarkan data itu 21, kalau ini saya berdasarkan range, yaitu 16. Begitu pula seterusnya. Nah, saya ingin membandingkan antara data yang asli, kemudian menggunakan equal depth dan equal width, ya, itu untuk pengkelasannya, dan smoothingnya adalah batas bawah, batas atas, dan regresi. Hasilnya seperti ini. Jika saya bandingkan antara data yang asli dengan data yang sudah didiskretisasi. Nah, error atau selisihnya, ya root mean square errornya yang paling kecil yaitu equal width dengan batas bawah. Berarti yang paling merepresentasi yang paling kecil yaitu equal depth dengan smoothingnya adalah batas bawah. Berarti kedalaman dari atau di setiap kelas harus memiliki frekuensi yang sama dan nanti diambil batas bawahnya supaya errornya tidak terlalu besar seperti itu. Nah, untuk itu ini adalah ada beberapa data ya, beberapa data jika saya kelompokkan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita bandingkan antara equal width, equal depth dan juga commit. Jadi ini adalah salah satu metode yang sudah cukup expert dalam clustering. Dan ini ada perbedaan. Kalau misalkan di equal width, berarti kan nanti dia width-nya, jaraknya. Berarti dia memotongnya seperti ini. Ada garisnya ini yang sebagai pemotongnya. Padahal yang asli itu kan yang ini data aslinya. Kemudian kalau equal depth itu seperti ini. Jadi ini ada bisa membandingkan. Kalau kayak gini kan berarti dia akan jelek ya karena dia tidak bisa membagi. Kalau ini lumayan sudah di equal depth. Oleh karena itu di sini equal depth juga. Kemudian kalau misalkan sudah di cluster, Cummins clustering, itu sudah jelas. 1, 2, 3. Ini sudah membedakan antara setiap kelompok. Jadi, daripada menggunakan binding,
binning, kita bisa menggunakan Cummings clustering. Oke, selain itu kan juga kita bisa melakukan dengan analisis klasifikasi seperti decision tree analysis, ya. Baik itu nanti di klasifikasi berarti dia sifatnya adalah supervised, di mana label kelasnya itu diketahui. Contohnya adalah kankernya itu ganas atau jinak. Kemudian nanti menggunakan entropi untuk menentukan titik perpecahannya, dan ada top down dan recursive split. Sedangkan kalau menggunakan analisa korelasi, contohnya adalah G-square ya, itu juga sama-sama supervised, jadi tahu informasi kelasnya. Jadi informasi kelas itu tahunya ini gini, jadi ini kelas yang biru, kelas yang biru muda, kelas yang kuning, kelas yang merah. Ini sudah diketahui kelasnya, nanti tinggal kita martisinya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk yang korelasi tadi sama-sama dengan klasifikasi yaitu supervised. Kemudian ada bottom up merge ya. Dia temukan interval tetangga yang baik. Mereka yang memiliki distribusi kelas yang serupa yaitu nilai G-square yang rendah untuk digabungkan. Nah, penggabungan dilakukan secara rekursif sampai kondisi penghentian yang telah didefinisikan. Ada juga yang decision tree analysis, jadi mengatur supaya nanti secara hierarchical biasanya dikaitkan dengan setiap dimensi dengan data warehouse. Konsep hierarki memfasilitasi drilling and rolling di data warehouse untuk melihat data dalam berbagai perincian. Formasi konsep hierarki itu mengurangi data secara rekursif dengan mengumpulkan dan mengganti konsep tingkat rendah seperti nilai numerik untuk usia. Dengan konsep tingkat yang lebih tinggi seperti remaja, dewasa, atau senior. Jadi nanti tingkatnya yang rendah jadi tingkatnya lebih tinggi. Kemudian konsep hierarchical itu secara eksplisit ditentukan oleh pakar domain atau desainer data warehouse. Konsep hierarchical dapat secara otomatis dibentuk untuk data numerik maupun nominal. Ya, untuk data numerik gunakan metode diskritasi yang telah ditunjukkan. Jadi sebenarnya memang adalah nominal, tapi kalau untuk yang data bukan numerik ya, ini adalah diskrit. Numerik itu adalah kontinu. Jadi kalau misalkan datanya itu kontinu harus didiskritkan terlebih dahulu, baru didiskrit kita melakukan yang hierarchical class di decision tree analysis. Lebih enak seperti itu. Untuk yang data nominal atau yang diskrit, itu spesifikasi hierarchicalnya berdasarkan yang pertama, spesifikasi urutan sebagian atau total atribut secara eksplisit di tingkat skema oleh pengguna atau pakar. Jadi nanti di sini ada street, city, state, country, itu juga dilihat. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi hierarki untuk satu set nilai dengan pengelompokan data eksplisit. Contohnya ada Urbana, Camping, Chicago. Itu dia termasuk ke Illinois. Yang ketiga adalah spesifikasi hanya seperangkat atribut parsial. Contohnya street sama city. Jadi tidak ada bagian yang lainnya lagi. Dan ini merupakan parsial dari yang keseluruhannya masih ada state dan country. Kemudian yang keempat, pembuatan hierarchical otomatis yaitu level atribut dengan analisis jumlah nilai yang berbeda. Jadi di sini bisa untuk sekumpulan atribut. Beberapa hierarki dapat dihasilkan secara otomatis berdasarkan analisis jumlah nilai yang berbeda per atribut dalam dataset. Jadi di sini atribut dengan nilai yang paling berbeda ditempatkan hierarki yang terendah. Jadi paling banyak itu terendah. Jadi ini adalah urutan dari database-nya itu tadi. Nah, pengecualian nanti ada hari kerja, bulan, kuartal, tahun. Ini harus secara keseluruhan. Kalau misalkan yang tadi, yang paling banyak nilai yang berbeda adalah street atau jalan. Kemudian city, kota atau kabupaten. Kemudian provinsi. Kemudian negara. Seperti itu. Jadi yang paling bawah itu yang memiliki nilai atau istilahnya keragamannya paling besar. Seperti itu.
Oke, sekian dulu mengenai data pre-processing. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.